Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi ya di acara sesi yang keempat atau acara sesi terakhir khusus untuk pembahasan pelayanan pada pasien stroke. Kemarin mungkin teman-teman yang ikut di sesi yang kedua sudah ketemu dengan saya. Kemarin saya membawakan tentang hemianopsia, dan khusus pada siang hari ini saya akan membahas tentang mobilisasi apa yang bisa dilakukan pada pasien stroke di ruang stroke unit. Nah, bagi teman-teman yang memang bekerja di ruang stroke unit, tentu pasti teman-teman juga melakukan mobilisasi dini pada pasien. Nah, sekarang mari kita belajar bersama apa saja sih mobilisasi yang bisa kita lakukan pada pasien saat dirawat di ruang stroke unit. Sebelumnya mungkin kalau ada teman-teman yang baru bergabung di sesi seminar DPK PPNI RSPMR Jatinegara, tidak ada salahnya saya perkenalkan diri saya ya. Yang nama saya Noradi Prayetno. Saya bergabung di Rumah Sakit Premier Jatinegara ini di ruang stroke unit khususnya sejak 2010 yang lalu, kurang lebih sudah 10 tahun, dan saya lulusan D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. S1 saya lulusan dari Pertama Dika Jakarta. Mungkin itu saja ya perkenalan singkatnya. Nah, next kita masuk ke materi. Nah, kita lihat epidemiologi dulu. Jadi sebenarnya kenapa sih sampai DPK ini mengadakan seminar tentang stroke sampai 4 kali? Nah, sebenarnya kita melihat dari data di sini. Penyebab kematian tertinggi di Indonesia ini data 2014 dari Kemenkes RI itu menempati posisi pertama. Nah, sedangkan di dunia data ini tahun 2015 itu menempati sesi kedua. Jadi tentu mengetahui atau mempelajari sebuah ilmu yang mana ternyata kasus kematiannya ini tinggi tentu sangat penting sekali. Makanya kami dari tim stroke unit Rumah Sakit Premier Jatinegara selalu mengupgrade ilmu kami bagaimana sih melakukan pelayanan atau perawatan pada pasien stroke ini supaya terus bisa ditingkatkan dan terus membaik. Nah, salah satu cara kami untuk mengupgrade ilmu adalah kami selalu mengadakan beberapa kegiatan seminar-seminar. Dari stroke unit dibuka tahun 2009, kami setiap waktu yang sebelum pandemi ini, setiap tahun kami selalu mengadakan minimal 1 kali seminar. Nah, selama pandemi ini kita mencoba bekerja sama dengan DPK Rumah Sakit Premier Jatinegara, dan alhamdulillah dalam 1 bulan kita bisa memberikan 4 kali seminar dan 12 topik pembicaraan tentang stroke unit, tentang stroke. Nah, ini bukan hanya kami ingin berbagi ilmu, tapi ini juga adalah suatu motivasi buat kami semua supaya kami itu mau belajar, mau melihat data-data atau ilmu-ilmu terbaru apa saja yang bisa kita lakukan supaya apa yang kita lakukan khususnya spesifik di perawatan pasien stroke ini. Nah, lanjut. Nah, ini adalah makanan kita sehari-hari. Perawat khususnya di ruang stroke unit atau yang di bidang neuro tidak boleh tidak tahu hal ini. Tapi sebagai perawat yang umum pun harus tahu juga supaya teman-teman semua bisa memberikan informasi kepada masyarakat, tetangga, saudara, yaitu informasi yang benar dan informasi yang mendidik. Sehingga pasien stroke itu kan kemarin dibilang adalah kasus emergensi. Kasus emergensi itu harus segera ditangani. Makanya kenapa beberapa slogan yang dipakai di Indonesia itu segera KRS ya, karena segera pasien yang mengalami pasien stroke segera dibawa ke rumah sakit dan segera ditangani sehingga disability-nya itu bisa diminimalisir. Nah, itu adalah kepentingannya supaya mengurangi kecacatan, karena stroke juga salah satu penyakit yang menyebabkan kecacatan tertinggi di Indonesia bahkan di dunia juga. Nah, saya tidak akan bahas satu lagi, tapi teman-teman pasti sudah tahu karena dari sesi yang kedua sesi pertama sampai sesi ketiga kemarin kita selalu mengulang-ulang ini. Ini saya hanya reminding aja. Nah, yang selanjutnya. Sebagai perawat di ruang stroke unit, kita harus mengetahui dulu pasien yang kita rawat di ruang stroke unit ini masuk fase apa. Nah, ini sangat berkaitan dengan mobilisasi apa yang bisa kita lakukan pada pasien stroke. Yang pertama, yaitu fase hiperakut. Fase hiperakut ini dari pasien serangan sampai 1 kali 24 jam
itu masuknya hiperakut. Nah, di sini maksudnya di stroke unit ini adalah pasien ini kalau masuk ke Rumah Sakit Premier Jatinegara tentu akan dirawat di ruang stroke unit. Memang selama pandemi ini agak ada sedikit pergeseran karena ketika pasien mau masuk ke rawat inap harus dilakukan swab dulu. Itu protokol kami. Jadi ketika swabnya negatif baru akan masuk ke ruang stroke unit. Jadi memang tapi dengan kondisi pasien stroke yang masuk kandidat atau masuk pemberian terapi trombolitik, biasanya itu kami lakukan dengan PCR swab itu bisa 2 jam semoga hasilnya bisa keluar. Tapi kalau untuk pemberian terapinya kita gunakan protokol bahwa pasien ini positif sehingga waktu pemberian terapi trombolitik di IGD kita juga pakai hazmat lengkap. Nah, gangguan dan pada fase hiperakut ini saya ini gambarnya backgroundnya warna merah ya. Ini adalah kita harus fokus dulu pada gangguan medis dan neurologisnya. Tentu kita harus berkolaborasi dengan tim neuro di rumah sakit teman masing-masing. Dan kami alhamdulillah punya tim neuro yang luar biasa yang dipimpin oleh Dr. Sukono, ada Dr. Jimmy, ada Dr. Arya, ada Dr. Ade. Semua sangat support sekali dan sangat mendengarkan apa yang disampaikan oleh perawat. Jadi kita berdiskusi itu enak. Apa yang medisnya dari tim neuro diprogramkan dan kami dari keperawatan apa yang kami programkan semuanya itu kami cocokkan sehingga pasien akan merasa lebih nyaman dan pasien diharapkan disability-nya itu minimal. Nah, selanjutnya fase akut. Nah, fase akut ini yaitu dimulai dari fase hiperakut setelah 1 kali 24 jam sampai 2 minggu pasca serangan stroke. Nah, pada fase inilah mulai di sini pemulihan neurologis dan pemulihan fungsional. Nah, disinilah pemulihan neurologis ini maksudnya adalah dalam kurun waktu di atas 24 jam, khususnya biasanya 3 kali 24 jam pasien ini sudah kita lakukan evaluasi bagaimana kondisinya, apakah keluhannya berkurang atau justru ada yang bertambah, atau ada keluhan lain yang tadinya tidak ada keluhan, atau pasiennya sudah lebih baik. Nah, itu dievaluasi dari segi neurologisnya oleh dokter. Dan kita sebagai keperawatan tentu juga mengevaluasi dari sisi keperawatannya. Dan salah satu peran kita perawat dalam melakukan evaluasi pada pasien yang pada fase akut yaitu pemulihan fungsional. Nah, kami di ruang stroke unit itu mempunyai sebuah patokan itu sudah kami lakukan selama 10 tahun dan alhamdulillah sih berjalan dengan baik. Jadi kalau pasien stroke iskemik kami biasanya minimal rawatnya adalah 7 hari. Itu kalau kasus sumbatan. Dan ketika tidak ada penyulit lain, target itu tercapai dan pasien segera bisa melakukan rawat jalan dan melanjutkan untuk fisioterapi. Dan kalau fase akut ini biasanya kita setelah 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam kita evaluasi kondisinya. Bila memungkinkan sudah dilakukan mobilisasi lebih aktif, itu akan kita lakukan. Nah, dulu kita sampai di bed pasien itu kita tempel, oh ini pasiennya masih berakut, oh ini pasiennya akut. Jadi kita tempel stiker warna merah, warna kuning, warna hijau. Itu waktu awal-awal bagaimana meningkatkan awareness perawat bahwa oh ini pasiennya mobilisasinya baru sampai ini aja nih, yang ini sampai ini aja. Jadi kita sudah tahu batasan-batasannya supaya untuk mengingatkan. Dan alhamdulillah saat ini kita tidak pakai itu lagi karena itu sudah menjadi sebuah habit atau rutinitas kami. Ketika pasien ini masuk hiperakut atau fase akut, apa yang kami lakukan itu sudah mulai dijalankan teman-teman semua. Dan mungkin ini juga bisa dijalankan di rumah sakit teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita masuk, pasien yang kita rawat ini masuk fase subakut. Nah, kalau subakut ini, kalau semuanya pasien, ada juga pasien yang beberapa dirujuk karena dia jaminan asuransi akhirnya masuk ke kita padahal udah dirawat di rumah sakit lain 1 minggu. Terus di kita mau diapain lagi ya? Paling kita tinggal lihat keluhan terakhirnya apa, terus kita akan maksimalkan di mobilisasinya. Jadi ketika kita masuk dalam lingkungan perawatan stroke atau lingkungan neuro, kalau di Rumah Sakit Premier Jatinegara, alhamdulillah support manajemen sangat luar biasa, sehingga perawat yang masuk ke ruang stroke unit itu juga sudah dilakukan pelatihan terkait fisioterapi. Dan waktu itu kita juga sampai mendatangkan spesialis rehab medik, kita datangkan selama 3 kali pertemuan dalam 3 hari
dari pagi sampai sore untuk memberikan pembelajaran tentang fisioterapi. Jadi kita sebagai perawat memang perlu, walaupun itu sebenarnya kita bisa berkolaborasi dengan tim rehab medik. Tapi untuk mobilisasi dini adalah yang melakukan di rumah sakit kami adalah perawat. Nah, sebenarnya ada fase yang keempat, yaitu fase kronis. Cuman untuk fase kronis ini adalah fase yang ini 6 bulan sampai di atas 2 tahun ini ya pasti pasien ini sudah dirawat jalan, sudah tidak di fase rawat inap lagi. Nah, lanjut. Sebelum kita melakukan mobilisasi pada pasien, tentu ada 2 hal penting yang harus kita ketahui selama pasien dalam perawatan. Yang pertama yaitu tentang rekanalisasi atau pembukaan kembali. Ini khusus untuk pasien yang kasusnya adalah iskemik atau sumbatan. Jadi ketika ada pasien masuk ke Rumah Sakit Premier Jatinegara di IGD, dikaji dan segala macamnya, ketika masuk kandidat pasien ini serangan kurang dari 4,5 jam, itu sudah kita lakukan protokol door to needle. Kalau di sini masih kurang dari 60 menit, alhamdulillah, yang tadi disampaikan Dr. Sukono, Rumah Sakit Premier Jatinegara, khususnya stroke unit mendapatkan award, Platinum Award, itu karena kami bisa melakukan di bawah 45 menit, bahkan kita bisa mencapai 30 menit. Itu sebuah capaian yang luar biasa, dan memang tidak mudah awalnya. Kita selalu berkoordinasi dengan banyak tim, dari tim IGD-nya, dari IGD itu ada perawat, ada administrasi, ada pendaftaran dan juga keuangan, perawatnya, terus tim radiologi, tim farmasi, sampai diantar ke stroke unit. Nah, khusus di masa pandemi ini, kita membuat protokol baru atau prosedur baru ketika ada pasien dengan kandidat pemberian trombolisis, sekarang diberikannya di ruang IGD, dan kita perawat yang memberikan adalah perawat stroke unit, dan nanti standby di ruang IGD kurang lebih 1-3 jam di ruang stroke unit sampai pasien ini diantar ke ruangan untuk melakukan observasi, karena kadang untuk pemberian terapi trombolisis ini butuh keahlian khusus, atau tadi perawatnya harus mahir tentang stroke. Jadi tim IGD hanya membantu kita supaya untuk menentukan bahwa ini masih golden period atau tidak. Untuk selanjutnya semuanya kita yang melakukan. Nah, ketika sudah dilakukan rekanalisasi, selanjutnya kita harus fokus pada reperfusi. Reperfusi ini biasanya masuk ke fase akut yang hiperakut tadi, yang 1x24 jam. Nah, di fase ini kita harus melihat betul kondisi pasien. Reperfusi itu sendiri apa sih sebenarnya? Sebenarnya adalah pasokan darah atau kembalinya aliran darah kepada jaringan. Kalau stroke berarti ke jaringan otak. Nah, ini contoh, ini saya ambil dari kemarin dari slide-nya Dr. Arya. Nah, ini adalah pretrombolisis. Pretrombolisis ini kelihatan sekali dari CT angiografinya, kelihatan bahwa pembuluh darah besarnya ini keputus ya, tidak ada aliran. Nah, setelah ditrombolisis, akhirnya aliran darahnya kembali normal kembali. Nah, kita dalam fase ini, kita dalam fase hiperakut, kita harus aware betul. Dan setelah dilakukan rekanalisasi, kita sebagai perawat harus menjaga supaya reperfusinya itu tetap bagus. Nah, gimana sih cara menjaganya? Nah, tentu menjaga reperfusi atau aliran darah yang sudah kembali itu supaya tetap terjaga bagus, kita harus memantau hemodinamiknya. Nah, hemodinamik yang harus kita pantau apa saja? Yang pertama yaitu tekanan darahnya. Tekanan darahnya harus stabil. Sesuai guideline-nya ASA, saat ini kalau pasien dengan kasus pemberian trombolitik, itu tensinya di range angka kira-kira 160 sampai 180 itu sistoliknya, dan diastoliknya di angka 80 sampai 90. Dan kita juga lihat MAP-nya. Alhamdulillah Rumah Sakit Premier Jatinegara, khususnya ruang stroke unit, itu sudah mempunyai bedside monitor semua, jadi kita bisa memantau tensinya dengan ketat. Selain itu juga detak jantungnya bagaimana? Apakah ada gangguan irama jantung atau tidak? Atau detak jantungnya ada bradikardi atau sinus takikardi? Harapan kita tentu sinus rhythm. Nah, apabila ada gambaran-gambaran itu, kita harus segera melaporkan ke dokter. Dok, ini pasiennya ada gambaran atrial fibrilasis atau ada aritmia. Supaya perfusi itu tetap bagus, sehingga supaya nanti dokter neuronya bisa segera memutuskan perlu untuk konsul dokter spesialis jantung atau tidak, untuk membantu mempertahankan supaya reperfusinya itu, perfusi darah ke otaknya itu bagus.
Nah, tentu terus kita lihat juga dari pernafasannya, terus suhu tubuhnya meningkat atau tidak. Nah, dan selanjutnya yaitu GCS-nya. GCS ini kita lihat dari kesadarannya. Setelah dilakukan tindakan yang tadi rekanalisasi dan kita ingin mempertahankan perfusinya, kita lihat juga kesadaran pasien ini menurun atau tidak, atau saat ini kesadarannya waktu masuk sampai sekarang bagaimana. Jadi itu harus kita evaluasi terus. Dan kita pertahankan saturasi oksigen di atas 95%. Harapan kita sih selalu 100%. Pasti akan lebih bagus dibandingkan kalau semuanya pasien saturasinya hanya 95%. Harapan kita tentu 100%. Nah, kita juga harus pantau gula darahnya. Nah, pasien masuk, kalau di stroke unit kita sudah ada namanya paket lab stroke, itu sudah lengkap. Salah satunya adalah isinya adalah gula darah. Nah, kalau pasien dengan gula darah, pasien dengan masuk ada diabetes, tentu kita harus melakukan yang kovarian atau sliding scale supaya kita bisa memantau kadar gula darah pasien ini dengan ketat. Karena dengan kadar gula darah yang tinggi atau kadar gula darah yang rendah itu akan sangat mempengaruhi perfusi atau kecukupan nutrisi dan oksigen ke otak. Jadi memantau gula darah ini juga sangat penting. Nah, selanjutnya kita juga harus pantau ada atau tidak tekanan intrakranialnya. Tentu dengan ada peningkatan tekanan intrakranial pasti mengganggu perfusi ke otaknya. Nah, yang terakhir, kita sebagai perawat juga harus selalu melihat atau selalu mengkaji defisit neurologis pasien. Dari masuk sampai di ruang stroke unit kondisinya seperti apa. Setelah itu kita lihat kondisi pasien, ya paling tidak satu shift itu 1 sampai 2 kali. Supaya takutnya stroke itu kadang masih ongoing atau masih berjalan. Takutnya di jam atau 2 atau 3 jam setelah pemberian terapi trombolisis atau setelah pasien ini masuk ke rumah sakit ada penurunan kondisi. Makanya kita harus sangat aware dengan pasien kita. Sehingga apabila ada perubahan kondisi baik terkait klinisnya dan juga defisit neurologisnya, kita segera bisa melaporkan ke dokter supaya bisa diberikan advice atau intervensi lanjutan. Kalau semuanya, alhamdulillah di Rumah Sakit Premier Jatinegara kita sudah bisa melakukan advance sampai tindakan trombektomi. Dari dokternya pun sampai peralatan semua kami sudah alhamdulillah peralatannya sudah menunjang semuanya. Sehingga apabila pasien masuk dengan trombolitik intravena kok belum berhasil, kita bisa lakukan dengan digital angiography lanjut atau trombolitik intraarterial. Kalau semuanya sumbatannya ternyata besar atau large vessel, kita bisa lakukan yang namanya trombektomi. Jadi hal-hal seperti itu kita sebagai perawat di bidang neuro atau di bidang stroke harus benar-benar aware, jangan sampai kita lalai. Nah, lanjut. Sebenarnya tujuan mobilisasi itu sendiri apa sih? Nah, yang pertama, ini adalah yang nomor 1 ini itu mencegah terjadinya dekubitus, pneumonia atau DVT. Ada satu lagi yaitu pulmonary emboli pada paru juga bisa. Tapi itu sebenarnya jarang sih terjadi, tapi bisa juga. Nah, di ruang stroke unit Rumah Sakit Premier Jatinegara sangat fokus sekali terhadap angka kejadian dekubitus. Sampai Dokter Sukono kalau setiap visit pasti kita ditanya, ada dekubitus atau tidak, apalagi pasien-pasien dengan yang plagi atau Beatrix total atau dia tetraparese, mungkin dia masuk dengan serangan stroke yang sudah beberapa kali sehingga kondisinya vegetatif. Jadi tidak bisa apa-apain, jadi kita selalu pasti ditanya, ada dekubitus atau tidak, ada dekubitus atau tidak. Nah, kita dengan menggunakan dari rumah sakit diberikan sebuah cara untuk atau metode yaitu dengan menggunakan Braden scale supaya kita bisa melakukan mencegah terjadinya dekubitus, melakukan penilaian, dan selalu kita punya slogan untuk kasus dekubitus ini yaitu zero dekubitus. Jadi tidak boleh terjadi kejadian dekubitus. Hukumnya haram, kata Dr. Suwono. Jadi kami benar-benar concern sekali. Memang betul. Jadi kejadian dekubitus, pneumonia, DVT ini adalah kalau sampai ini terjadi ini adalah kesalahan perawat. Karena perawat adalah yang bertemu dengan pasien selama 1 kali 24 jam, melayani pasien, melakukan asuhan keperawatan. Kalau sampai ini terjadi, kita bukan menyembuhkan pasien, tapi malah kita memberikan penyakit atau penyakit baru kepada pasien. Ini jangan sampai terjadi. Makanya kita sebagai perawat harus selalu mengupgrade ilmu kita, harus selalu meningkatkan skill kita
bagaimanapun caranya semua pelayanan yang kita berikan kepada pasien ini biar terbaik, biar customer experience-nya itu dapat ya, sehingga pelayanan stroke alhamdulillah ya salah satunya kita mendapatkan Platinum Award, salah satunya kriterianya juga dari situ juga. Nah, yang selanjutnya itu mengatasi kekakuan otot dan atrofi otot. Sebenarnya pada kasus pasien stroke kalau masih fase akut atau fase hiperakut atau fase akut itu jarang terjadi yang ini. Tapi paling tidak kita melakukan supaya mencegah terjadinya itu. Karena dalam 1 kali 24 jam jarang pasien langsung terjadi kekakuan otot, terjadi kontraktur, terjadi spasma otot, itu jarang. Biasanya ini kalau sudah dalam jangka panjang. Tapi tidak ada salahnya kita sebagai perawat kan waktu belajar di keperawatan kita diajarkan yang namanya ROM. Nah, ROM itu salah satunya adalah mencegah terjadinya kekakuan otot dan mencegah terjadinya atrofi otot. Nah, yang ketiga yaitu tujuannya itu meningkatkan kemampuan beraktivitas. Tentu pasien-pasien stroke ini angka kejadian dengan gangguan mobilisasi itu sangat tinggi. Entah itu dia plegi, entah itu dia hemiparese. Nah, ini kita sebagai perawat tentu juga harus mempersiapkan pasien ketika mau rawat jalan, kita paling tidak memberikan gambaran bahwa ke depan Bapak harus begini, harus melakukan fisioterapi. Tapi paling tidak setelah pulang dari rumah sakit itu kita sudah kasih modal dulu. Semuanya pasiennya, oh dari rumah sakit ini bisa nih duduk kursi roda. Ya paling tidak kita latih sampai duduk kursi roda. Untuk latihan jalan dan selanjutnya nanti dilanjutkan dengan program rehab mediknya saat rawat jalan. Nah, yang terakhir yaitu mengurangi rasa sakit. Ini yang sering terjadi. Jadi ketika pasien ada gangguan kelumpuhan sisi tubuh atau hemiparese juga bisa, kadang kita menaikkan pasien, semuanya pasiennya merosot ke bawah. Kita pegang ketiaknya, kita angkat ke atas. Kadang itu juga bisa mengganggu sendi pasien, bisa mengakibatkan rasa nyeri. Sendi yang lama tidak digerakkan itu juga bisa mengakibatkan rasa sakit. Makanya tadi ROM itu penting untuk pasien-pasien stroke, walaupun di fase akut kita lakukannya biasanya fase akut. Kalau hiperakut kita biasanya hanya tirah baring saja. Jadi Mika-Miki itu tujuannya supaya ya tadi mencegah dikubitus, pneumonia, divitis sama emboli paru itu aja. Tapi kalau udah masuk hiperakut baru kita mulai mengerahkan pasien supaya pasien ini mulai untuk lebih aktif. Dan tadi ROM yaitu salah satunya untuk mengurangi rasa nyeri atau mengurangi rasa sakit. Nah, di Rumah Sakit Premier Jatinegara kami juga mempunyai metode untuk melakukan mobilisasi pasien ketika pasien yang merosot, ketika pasien mau miring. Itu kita dilakukan pelatihan yang namanya pasien manual handling. Nah, kita punya alat namanya slide seat. Itu kayak spray, tapi dia sangat licin. Jadi ketika kita mau membantu pasien naik ke atas, kita pengen miringin pasien, kita ganti spray untuk geser kanan kiri, itu sangat mudah sekali. Dan alhamdulillah dengan alat itu juga memberikan rasa aman kepada kita. Tentu kita melakukan mobilisasi ini yang hal terpenting bagi perawat adalah jangan sampai kita menolong orang tapi menyakiti diri kita. Salah satu kasus yang paling sering adalah pas perawat itu mengalami yang namanya HNP atau nyeri pinggang karena salah melakukan aktivitas yaitu membantu pasien dalam mobilisasi. Makanya kami di ruang stroke ini juga sangat concern terkait hal itu. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman sudah sering dengar ya neuroplastisitas atau neuroplasticity. Sebenarnya apa sih? Nah, ini sangat kaitan erat dengan mobilisasi pada pasien, terutama pasien stroke. Neuroplastisitas adalah suatu kemampuan sel saraf untuk berubah atau remodeling atau reorganizing dengan tujuan untuk mencapai kemampuan yang lebih baik dalam beradaptasi terhadap stimulasi yang baru. Nah, sebenarnya kita melakukan ROM, kita membantu pasien melakukan aktivitas, itu kan sebuah stimulasi yang baru pada pasien stroke ini, karena yang tadinya nggak pernah dapat itu waktu sehat, tapi karena sakit, ada kelumpuhan, mau nggak mau harus dilakukan itu. Nah, alasan kita melakukan itu adalah yaitu neuroplastisitasnya, kita itu mengaktifkan, memberikan stimulasi supaya sel-sel saraf otak itu segera berubah, segera melakukan remodeling dan reorganizing, sehingga tangan yang tadinya lumpuh karena adanya sumbatan atau adanya perdarahan yang mengakibatkan sel itu mengalami kerusakan bisa dibantu dari kolateral-kolateral yang lain. Nah,
Selanjutnya, ini mobilisasi. Kami di ruang stroke unit punya 3 tips atau 3 apa ya? Ini yang kami lakukan terus. Yang pertama, ini kita dapat ilmu ini dari Dr. Sukono. Nah, yang pertama yaitu repetitif. Kenapa sih mobilisasi itu harus repetitif? Harus diulang-ulang terus. Tidak hanya 1 minggu sekali, 2 hari sekali. Harus setiap hari. Dan makanya harus direpetitif. Tujuannya adalah ya ini, supaya mempercepat terjadinya konektivitas kolateral-kolateral lain atau menstimulasi neuroplastisitas ini sehingga pasien bisa lebih cepat perbaikan kondisi terkait kelemahan sisi tubuhnya. Nah, repetitif kita sebagai perawat juga mengajarkan kan ROM itu ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, untuk yang aktif ya kita ajarkan kepada pasien, Bapak mau lakukan kapan saja boleh, sambil pas tiduran, mungkin sebelum tidur lakukan, atau habis bangun tidur juga melakukan, itu boleh. Yang penting harus repetitif, harus diulang-ulang terus, tidak boleh tidak. Dan kita juga harus memberikan motivasi kepada pasien, supaya pasien ini tetap semangat. Karena kadang beberapa kejadian atau pengalaman, itu pasien ketika mengalami serangan stroke, ada kelumpuhan atau ada kelemahan, pasien ini mengalami denial atau ngedrop atau putus asa. Nah, kita sebagai perawat juga harus membantu itu supaya mobilisasi ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang selanjutnya yaitu intensitas. Intensitas latihan ini harus kita perhatikan juga. Semuanya sehari 2 kali, pagi sore. Sekali latihan 10-15 menit. Ya, kita sebagai perawat harus konsisten melatih selama waktu itu. Dan kita sebagai perawat pun harus sangat, kalau kita perawatnya nggak disiplin, nanti pasiennya ikut nggak disiplin. Jadi kita harus disiplin juga dalam melakukan mobilisasi ini. Dan yang ketiga yaitu kita harus konsisten. Tadi harus disiplin. Kalau kita sudah menjadwalkan pagi jam 9 latihan 15 menit, ya kita harus datang jam 9, 15 menit kita latihan. Nah, itu beberapa ini yang sering kita lakukan dan alhamdulillah pasien merespon dengan baik. Nah, selanjutnya mobilisasi apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk hiperakut? Nah, tadi sudah saya bahas sedikit di depan. Yang pertama tentu bed rest, terus posisi kepala 30 derajat. Kenapa sih posisi kepala harus 30 derajat? Yaitu untuk meningkatkan venous return atau aliran darah baliknya itu biar bagus. Ini juga sangat menunjang sekali reperfusi ke otaknya atau perfusi aliran darah oksigen sama nutrisi ke otaknya juga akan lebih maksimal. Dianjurkan pasien tidak mengejan, ya tentu pasti dengan mengejan pasti akan hemodinamiknya pasti berubah. Nah, kita sarankan pasien kalau semuanya buang air besar segala macam, kalau susah ya nanti kita bisa kolaborasi dengan dokter untuk pemberian pecahan saja supaya lebih gampang dalam melakukan buang air besar. Terus menciptakan lingkungan yang tenang dan membatasi jumlah pengunjung. Nah, ini kita juga selalu lakukan ini apalagi khusus untuk pasien-pasien dengan SAH atau subarachnoid hematom. Kenapa pasien ini harus tenang, ruangannya harus redup, yaitu kita sebagai perawat stroke unit harus tahu hal itu. Nah, ya terus untuk membatasi jumlah pengunjung itu juga sangat kita lakukan biasanya 3 kali 24 jam pertama, karena biasanya pasien dengan kondisi ini dia masih emosional, jadi kadang ketika dibesuk malah nangis, atau keluarganya yang malah nangis-nangis. Nah, itu yang kadang bikin hemodinamik pasien itu tidak stabil. Nah, tadi untuk fase hiperakut kita lebih fokus pada pasien tirah baring, yaitu untuk mencegah decubitus, pulmonary emboli, sama pneumonia dan DVT. Nah, untuk fase akut, kita baru masuk mulai yang tadi melakukan ROM secara pasif dan aktif, mobilisasi bertahap sesuai kemampuan pasien. Nah, ini di sini digambar, alhamdulillah di ruang stroke unit kami juga sudah ada ruangan khusus untuk melakukan fisioterapi ya ini. Dan kita untuk memegang pasien, supaya memegang pasien itu lebih enak, kita punya sabuk, ini kayak sabuk pengaman lah kita bilang seperti itu. Jadi kita memegang pasien itu lebih mantap, dan pasien juga merasa lebih nyaman ketika kita pegang, terus mereka juga lebih percaya diri dalam melakukan aktivitas. Nah, mungkin ini teman-teman di ruang stroke unitnya kalau belum punya juga harus punya ini, supaya kita memegang pasien. Apalagi kalau perempuan, yang laki-laki kan nggak enak kalau megang tangan, megang pinggang. Nah, kalau ini kan memang ada pegangannya di belakangnya. Nah, kalau ini pasien saya nggak pakein sabuk karena pasien dia kekuatan ototnya sebenarnya sudah 4.
Nah, jadi pasiennya sudah bisa berjalan lebih stabil. Nah, yang terakhir yaitu mengembalikan atau mengkondisikan seperti sebelum sakit secara bertahap. Maksudnya apa? Kami di ruang stroke unit, walaupun rumah semi intensif, pasien-pasiennya dengan bed rest, tapi kami selalu berkomitmen. Kalau pasien ini sudah mulai waktunya mobilisasi, dia harus mandi di kamar mandi, dia harus makan sendiri sambil duduk, itu pasti kita akan mengajarkan ke pasien. Bukan kami perawat tidak mau, contoh nih, pasien bisa makan sendiri, tapi biasanya kalau di ruangan disuapin aja. Bukannya kita tidak mau bantu, tapi kita pengen mengembalikan pasien ini sudah harus mulai dilatih untuk kembali ke kondisi seperti sebelum sakitnya. Jadi makan harus kita bantu duduk 90 derajat sebisanya, tapi harus kita awasi. Dan kita pun memandikan pasien, semuanya sudah waktunya mobilisasi, kita mandikan di kamar mandi. Kita juga punya kamar mandi khusus buat pasien, dan kita juga punya kursi dorong yang khusus untuk pasien untuk mandi di kamar mandi. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita ajarkan kepada pasien ketika pasien itu sudah harus melakukan mobilisasi lebih aktif atau di fase akut, apabila tidak ada kontraindikasi. Nah, ini adalah diagnosa keperawatan yang saya angkat. Yang pertama yaitu resiko gangguan perfusi jaringan cerebral tidak efektif, terus gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Tadi yang sudah saya jelaskan di depan juga. Nah, lanjut untuk kriteria hasil diagnosa pertama, yaitu tingkat kesadarannya, kognitifnya bagaimana, itu juga harus kita perhatikan. Terus tekanan intrakranial, tadi saya juga sudah bahas di depan juga. Dan nilai rata-rata tekanan darahnya dari yang tadi, sistolik, diastolik yang berapa. Nah, kalau kita di ruang stroke unit sudah punya bedside monitor, akan lebih mudah kita lihat MAP-nya. Nah, ini adalah intervensi yang bisa kita lakukan pada pasien stroke hiperakut ataupun akut. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya, karena saya sudah dikode waktunya habis. Sedikit lagi, ini diagnosa yang kedua, yaitu pergerakan ekstremitasnya bagaimana, kekuatan ototnya, rentan gerak, atau ROM, yang tadi nyeri, sebenarnya itu sudah saya singgung-singgung di depan semuanya. Teman-teman bisa baca terkait bagaimana diagnosa yang kedua ini. Nah, ini intervensi pada diagnosa yang kedua, yaitu yang pada gangguan mobilitas, itu ada observasi, ada terapeutik, dan edukasi. Sedikit tentang edukasi, ini sangat penting karena kenyataannya kadang pasien yang tadinya sehat-sehat karena kejadian stroke ini kan mendadak, tiba-tiba mengalami kondisi yang tidak pernah dia bayangkan, dan kenyataannya dia lumpuh, dia gangguan menelan, dia harus pakai NGT segala macam, dia ada gangguan inkontinensia dan segala macamnya. Itu tentu akan membuat pasien itu sangat shock. Sehingga kita dalam melakukan edukasi, discharge planning-nya nanti harus bagus, benar-benar bagus. Nah, nanti akan ada sesi khusus tentang discharge planning yang akan disampaikan teman saya, Ibu Dian Purnama. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sedikit share kita aja. Kita yang tadi saya bilang, setiap tahun, setiap bulan ada sesi khusus, bahkan 2 tahun sekali kita gathering dengan pasien-pasien kita, dan ini adalah contoh beberapa kegiatan kita. Makanya jangan bosan, terus mengupgrade ilmu teman-teman semua. Kami pun juga selalu mengupgrade ilmu-ilmu kami, skill kami, sehingga apa yang kita upayakan dengan tadi meningkatkan knowledge-nya, sama yang tidak kalah penting adalah attitude-nya, ya ini kita selalu mengupgrade ilmu kita. Jadi supaya kita semua bisa memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan terbaik buat pasien-pasien kita. Demikian, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.